Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah ya. Pagi ini kita ketemu kembali pada pelajaran pertumbuhan hewan ya, bahas tema 1 PP3 subtema 3. Sebelum ke sana diingatkan selalu bapak-bapak di rumah, ibu, juga anak-anakku supaya tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa bangun tidurnya. Tadi siapa yang sudah bangun tidur terus berdoa atau sholat, terus mandi ya dengan tertib. Kalau anjuran protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun ya, juga pakai masker, jaga jarak, makan dan minum yang penuh protein, yang tertib, yang baik, dan tentu juga jangan lupa belajar yang tertib, juga bantu orang tua. Begitu, semoga kita bisa untuk melanjutkan pelajaran yang akan datang dengan baik, dengan tertib. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan binatang tadi. Apa yang ingin kita dapatkan nanti ketika belajar ini? Tentu kita diharapkan bisa tahu sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Nanti Pak Guru jelaskan. Berikutnya juga bisa menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Juga mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan anak-anak, yang bisa diberikan secara bentuk lisan, tertulis, atau ya eksplorasi lingkungan anak-anak, lingkungan kita ini juga, lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah ya. Juga bagaimana bisa menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan anak-anak, termasuk di lingkungan kita. Tadi sudah disampaikan di sekolah atau di rumah atau di lingkungan kita berada. Secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat yang efektif. Juga memahami unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Ini kaitannya nanti dengan SPDP-nya. Juga bagaimana anak-anak bisa membuat karya dekoratif. Nah, itu kemampuan atau kompetensi dasar yang ingin kita capai ya. Kita lanjutkan apa tadi tujuan pembelajarannya. Jadi kita belajar ini pada kesempatan kali ini tujuannya
mau apa, mau hanya main-main aja atau hanya mau gocekan. Nah, tentu tidak, ayo diperhatikan supaya nanti tahu setelah belajar ini dapat hasil dari yang kita pelajari. Setidaknya ada 3 poin. Poin yang pertama ada 2 ini. Nanti disampaikan Pak Guru gambar ya. Jadi ada gambar, mengamati gambar. Setelah anak-anak mengamati gambar, anak-anak dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Nanti kaitannya dengan SPDP. Ada 2 ini. Yang kedua, setelah mengamati gambar, anak-anak dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Nanti ada gambar ikan namanya. Nah, bagaimana diidentifikasinya? Garis-garisnya mungkin bisa berbentuk dekoratif yang bagus dan dapat digunakan. Anak-anak dapat menggunakan garis-garis itu menjadi karya dekoratif yang rapi, yang indah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua terkait dengan bahasa Indonesia. Ada 3 itu. Nomor 3. Setelah mengamati teks, nanti diberikan teks oleh Pak Guru, di sekilas itu, anak-anak dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan tepat. Nah, tadi Pak Guru ada gambar mancing tadi, ya, hanya ilustrasi aja. Setelah mengamati teks, siswa dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ikan dengan tepat. Nah, yang berikutnya, setelah mengamati teks, anak-anak nanti diharapkan dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan Pak Guru, yang disampaikan Pak Guru itu tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan tepat. Nah, terkait dengan matematika, nanti juga ada 2 poin ini. Setelah mengamati contoh yang diberikan Pak Guru, siswa dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 100 atau 1000 dengan benar. Setelah mengamati contoh, anak-anak nanti diharapkan dapat memecahkan masalah sehari-hari dalam kehidupan untuk penggunaannya, untuk menghitung di kegiatan-kegiatan harian. Kalau saya urutkan berarti ada 7 itu yang ingin kita sampaikan atau kita harapkan dari tujuan pembelajaran ini. 1, anak-anak harapkan nanti mengamati gambar. Setelah itu bagaimana mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. 2, setelah mengamati gambar, ayo diperhatikan nanti. Siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Ya. Yang ketiga, ada juga teks. Jadi, diamati. Setelah mengamati teks, siswa atau anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasikan ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati teks, anak-anak nanti diharapkan dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ikan dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati teks, anak-anak diharapkan dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan tepat. Itu ya. Berikutnya yang ke-6, setelah mengamati contoh, karena Pak Guru memberikan contoh-contoh, anak-anak dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 100 atau 1000 dengan benar. Yang ke-7, setelah mengamati contoh,
Diharapkan anak-anak nanti dapat memecahkan masalah sehari-hari yang dihadapi di dalam kehidupan. Ya. Coba ayo ini materi diperhatikan, yang mau ini materinya. Lihat, perhatikan ini. Tentang ikan, kalau tadi Pak Guru menyampaikan ikan lele, ya ini yang kaitannya dengan dekoratif tadi ya, gambar bermotif. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, ini yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan motifnya beda. Coba, gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Nah, kalau aslinya ya ikannya nggak seperti itu. Ini ada yang sebelah ini sebelah kiri ya. Ini ada warna-warni, ini ada kuning, ada agak kebiru-biruan, ada kuning lagi, ada ini ya, untuk dekoratif. Tapi beda dengan yang di sebelah kanan ini ya. Kalau ini ada hitam, ada putih, ada ini warna. Ini tidak harus sama dengan bentuk ikannya ya, karena sifatnya sebagai keindahan dekoratifnya ya. Silahkan nanti anak-anak. Cobalah nanti, ini ada hanya garis gambar ikan aja, nanti anak-anak bisa menghias ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Kamu boleh menghias gambar ikan sesuai imajinasi, misalnya dari siripnya sini ya, atau dari ekornya sini, dari sini, atau dari sini kepalanya sini ya, nanti silahkan aja dengan kreasi kalian itu ya. Coba kita lanjutkan materinya. Ayo amati teks berikut, perhatikan tulisannya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Saya ulangi, ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Insang ya, bukan insan. Kalau insan manusia, tapi kalau insang itu alat pernapasan ikan. Berikutnya, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Nah, ini diperhatikan ya. Ayo coba kita perhatikan. Coba jawablah pertanyaan berikut. Ada berbagai macam jenis ikan. Sebutkan apa saja. Misalnya ada ikan nila, ikan lele, ikan bandeng dan sebagainya. Coba kalian mencari tahu jenis-jenis ikan. Sebutkan. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Carilah minimal 3 atau 5 informasi. Silakan nanti bisa bertanya pada teman atau bapak ibu atau kakak atau keluargamu di rumah ya. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku paket yang ada, dari buku LKS atau dari buku-buku di perpustakaan yang ada di lingkunganmu. Atau cari di internet. Kamu dapat mengerjakan tugas ini dengan cara berdiskusi dengan temanmu atau mandiri. Jadi bisa berdiskusi dengan HP, dengan telepon dan lain sebagainya. Karena kita kondisinya belajar dari rumah ya. Ayo tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat berikut. Misalnya ini ya. Misal ikan mujair, ciri-cirinya apa? Maunya bersisik, badan lebar, hidup di air tawar, bentuknya memanjang, tidak bersisik, habitat di tempat berlumpur di air tawar ya. Maaf tadi, ikan mujair bersisik, badan lebar, hidup di air tawar.
Kalau lele bentuknya memanjang, tidak bersisik, habitatnya di tempat berlumpur, tempatnya di air tawar. Kalau bandeng beda lagi, ada yang hidup di air payau atau air laut ya. Ayo bercerita, coba sampaikan informasi yang kamu dapatkan dari buku atau internet kepada teman-temanmu. Bandingkan dengan informasi yang diberikan temanmu. Apakah ada informasi yang berbeda? Bisa anak-anak tuliskan di buku tulismu apa yang kalian dapatkan dengan yang didapat oleh temanmu yang lainnya ya. Sebelum dilanjutkan, perhatikan gambar, coba ayo. Tepuk diam. Bagaimana tepuk diam? Ya biar anak-anak tidak ribut, tidak. Perhatiannya bisa ke gambar ini. Tepuk diam. Bila aku mau belajar, maka aku harus diam. Tertib, tepuk tertib. Bila aku mau belajar, maka aku harus tertib. Nah, tertib ya, perhatikan lagi. Baik, ada jenis ikan yang untuk dimakan. Ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Nah, ini lihat, perhatikan akuariumnya. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Mungkin ya di tempat ada kadang di halaman sekolah dan sebagainya. Kalau ini beda lagi, ikan yang mau dimasak. Ini sudah tumbuk-tumbuk ya. Ayo perhatikan penjelasan Pak Guru sebelum nanti Pak Guru berikan pertanyaan. Mari mencoba berlatih menghitung. Kalau tadi ada matematikanya. Jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Artinya peternakan ikan ya. Contoh, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Jadi kalau sebulan dapat 120. Kalau 2 bulan dapat berapa? Ya, jawabannya masih ingatkah perkalian yang sudah dipelajari bersama Pak Guru sebelumnya? Nah, peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan banyak ikan hias yang dihasilkan adalah sama dengan 120 tambah 120 dengan cara penambahan. Kalau 120 kali 2 kan 120 ditambah 120. Nah, ini sama dengan 240 ekor. Lalu kalau dalam perkalian ditulis 2 kali 120 sama dengan 240. Berlaku sifat pertukaran. Nah, maksudnya 2 kali 120 sama dengan 120 kali 2. Sama aja. Ya, dibolak-balik sama. Ini 120 sama dengan 10 tambah sama dengan 100, maaf. 120 sama dengan 100 plus 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan 2. Lalu jumlahkan. 2 kali 100 sama dengan 200. 2 kali 20 sama dengan 40. Nah, ini ditambahkan. 200 tambah 40. Ini ke sini 0. Ini ke sini 4. Ini ke sini 2. Jadi 240. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kerjakan soal berikut sesuai contoh. Misalnya tadi untuk kehidupan sehari-hari, Anda punya teman Udin. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320. Wah, ini banyak sekali. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, jawabnya di sini nanti ya. Bisa caranya tadi 320 tambah 320 320 dan seterusnya tadi seperti yang dicontohkan. Kalau memperhatikan tadi bisa ya. Nah, atau juga 3 kali 320. Lalu nanti bagaimana selanjutnya seperti contoh yang diberikan Pak Guru. Nomor 2, sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Ayo diperhatikan. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Nah, berarti
Ini ikannya dilihat akuariumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, padahal masing-masing ini isinya 110. Berarti bisa juga dengan penambahan 110 tambah 110 tambah 110 110 110 tambah 110 110. Caranya tadi. Terus bisa 7 kali 110. Lalu dicari dengan cara seperti yang dicontohkan Pak Guru tadi ya. Ini nomor 3, Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Ini 5 kali 300. Tadi bisa 300 tambah 300 tambah 300 tambah 300 tambah 300 sampai 5 kali. Ya ini 300 tambah 300 tambah 300 tambah 300 tambah 300. Nah, langsung 5 kali ini kan 5 kan kali 300. Nah, cobalah membuat 2 soal perkalian dengan bilangan 6. Minta temanmu menjawab pertanyaanmu. Nah, untuk kreasi. Ya, kegiatan penutup. Nah, mari apa? Bersama-sama kita rumuskan, ingat-ingat refleksi pelajaran yang diberikan Pak Guru tadi dari pelajaran pagi ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini? 1 terkait dengan matematika, dari sifat operasi hitung pada bilangan cacah tadi, penggunaan operasi hitung dengan bilangan cacah tadi ya. Yang kedua, bahasa Indonesia mengamati kosakata terkait dengan ciri-ciri dan pertumbuhan makhluk hidup, menyajikan laporan tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Tadi contohnya ikan tadi. Yang SPDP bagaimana? Memahami unsur-unsur karya dekoratif, berlatih membuat karya dekoratif. Ya gitu anak-anak. Bagaimana perasaan anak-anak semua setelah ada kegiatan ini? Setelah kita mengikuti pelajaran ini tadi, ya bercerita, ada wawancara dengan teman, dengan saudara tadi, senang atau gembira atau sedih atau susah, gimana? Harapannya mudah-mudahan senang ya. Apa kegiatan yang paling kalian sukai? Tadi ada yang matematikanya, ada yang bahasa Indonesianya, ada yang gambar dekoratifnya. Baik, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut sesuai dengan keinginan kreasi anak-anak, imajinasi anak-anak ya. Bagaimana cara kalian mendapatkan informasi? Itu pertanyaan yang diberikan Pak Guru dapat dijawab secara lisan atau tertulis. Ini bagaimana cara kalian mendapatkan informasi tentang apa kegiatan yang paling kalian sukai ya. Pertanyaan yang diberikan tadi sekali lagi supaya dijawab dengan tulis, dengan lisan juga bisa, tapi nanti untuk tugas berikutnya tentu bisa dengan tulis. Baik, Pak Guru cukupkan pelajaran sampai di sini. Insya Allah bertemu pada pelajaran berikutnya. Coba kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama sesuai dengan kegiatan seperti biasanya. Maka mari kita doa. Mungkin salah satu ada yang bisa maju ke depan untuk doa. Baik, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Salah satu memimpinnya ya. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, karuniakanlah kepadaku kepahaman. Ya Tuhan, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidik dan menyayangi aku di waktu masih kecil. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Baiklah, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.